Sini nomor 19 urukan apa? Bukan pasir putplat berapa hari? Urukan pasir bawah footplat. Ini ya. Footplat 4 hari. Nah, sini masukin 4 hari. Durasinya 4 hari. Ya. Lah ini harus selesai. Tapi nggak harus nunggu selesai. Misalkan dapat separohnya bisa langsung kerjain uh, corinnya ini ya. Ini tadi nomor 19 berarti ini ya. Ini 19 finish start minus 2 hari. Nah, gitu. Nah, ini bisa dirubah nih. Ini mulainya bisa 61, nanti bisanya ini nah, kalau bisa dari atas urut nanti nih. Ini geser ini kayak bisa. Nah, terus ini 4 hari. Kali ini misal 61 finish to start dari itu min pas hari 61 finish start min 4D. Nah, itu ya. Ini minus 4D. Nah, ini nah, minus 3 hari ya atau minus nah, nanti bisa diatur ininya ya. Ini terus nanti ada hubungan sama yang di atas. Kurang lebih kayak gitu. Tapi lebih baik ini ngaturnya dari atas. Nanti biar nggak terjadi kesalahan. Nah, ini nanti bisa detail. Itu. Ada lagi pertanyaan? Ini kurva S-nya kurang lebih kayak gini kurva S-nya. Nanti bisa dilihat. Ada pertanyaan lagi nggak? Monggo. Yang penting yang ini dulu. Time schedule-nya, kurva S-nya selesai. Ada pertanyaan nggak? Monggo. Ada pertanyaan nggak? Nah, lebih kayak gini nanti bisa semua. Sampai selesai minggu ke-17 ini nanti sini yang sini kurva S-nya akan naik. Nah, ini masih belum bentuk. Saya yakin nek kalau ininya nanti belum selesai ya, belum selesai sampai 100%, nanti kita memang belum bisa melihat bentuk kurva S-nya kayak apa. Jadi juga kayak gini juga nih. Nah, ini tergantung juga ini. Ya. Ini nggak kurva S ini. Ada ininya. Itu sambil dilihat di sininya. Nah, ada tambahan di sininya.
Ya, nanti kan semakin bisa smooth di kurva S-nya. Oke, ada pertanyaan lagi, monggo. Pas paham? Ada pertanyaan? Untuk kurva S-nya ada pertanyaan enggak? Kurva S dulu. Kurva S sudah paham, Pak. Nanti dicoba dulu yang itu. Yang susah itu loh, Pak, kayak pekerjaan yang harusnya bisa bersamaan itu apa aja gitu, kayak mengelompokkannya itu masih scrolling atas, scrolling bawah, scrolling atas, scrolling bawah, itu yang bikin lama itu, Pak. Ya, kayak gitu. Memang nantinya kalau jenengan sudah punya proyek, ya punya bisa desain sendiri dan pekerjaan apa yang sekiranya bisa dikerjakan bareng, ya. Nah, nanti itu juga dibutuhkan di situ nanti berapa tukangnya, berapa anunya nanti bisa kita hitung, ya. Jadi kalau dengan ada jadwalnya itu kita bisa ngelihat, oh pekerjaan itu harus mulai di waktu kapan, ya. Kalau di sini memang kalau di Excel kita nggak bisa detail, tapi kalau nanti di sini jenengan bisa detail, ya. Oh pekerjaan ini harus mulai pada tanggal 4. Nah, mau nggak mau tanggal 4 harus mulai. Nah, nanti kalau sampai tanggal 4 yang ininya misalnya pekerjaan food plat belum mulai, lah itu hati-hati. Kalau dari ini aja sudah terlambat, maka akan berpengaruh. Pengaruh kemana? Ya ini terlambat, ini juga terlambat, yang ininya juga terlambat. Nah, kalau habis ini juga ada hubungannya yang lain, nah maka ini semuanya akan terlambat. Ya, tapi kalau justru ininya kita mulai di rencana tanggal 4 bisa mulai rencananya, tapi bisa mulai tanggal 2-nya maju 2 hari lah itu lebih bagus. Justru kayak gitu yang kita harapkan. Jangan sampai ini kita mulai tanggal 4, kita mulai tanggal 6. Ini juga akan mundur. Apa? Ini tadi mundur juga mundur 2 hari dan yang terus yang lainnya. Nanti itu namanya kalau sudah kayak gitu nanti namanya ada pekerjaan kritis. Ya, kritis gimana? Pekerjaan kritis itu pekerjaan yang dimana satu pekerjaan itu ada hubungannya dengan yang lain. Ya, jika itu terlambat maka akan berpengaruh yang lainnya. Nah itu namanya pekerjaan kritis. Maka dicek pekerjaan mana yang kritis itu diusahakan mulainya harus tepat waktu. Ya, kalau jika itu nggak ada pekerjaan yang lainnya, nggak ada hubungan yang lainnya, misalnya terlambat nggak masalah, masih aman-aman aja. Sebagai contoh, ini pekerjaan gudang. Karena pekerjaan gudang kan ada hubungan sama yang lainnya. Gudang yang mau di luar tanpa pekerjaan atau gimana nyimpannya mau di luar atau nyimpannya di toko ya nggak masalah. Ya, karena ini terlambat ya nggak masalah. Ada hubungan yang lain. Ya, kemudian pekerjaan paving, paving itu apa lagi? Paving kan nggak ada hubungannya sama bangunan gedung. Yang terlambat nggak masalah. Kayak gitu. Ya, itu coba dicek, dipelajari lagi. Memang agak susah untuk memilah ini, ya pekerjaan mana yang bisa dimajukan, kita mulai dari yang lain. Makanya memang lebih gampangnya kita nyusunnya dengan pakai ini, ya. Soalnya nanti ada terkaitannya. Nanti kalau dia nggak sesuai, pasti akan ada warning, ya. Atau jenengan sudah bisa pakai ini, ya. Ini semua item pekerjaan yang ada di Excel ini, pekerjaan ini semua nanti dimasukkan di MS Project. Ini text name. Nah, ini pekerjaan utamanya di sini. Kemudian ini ya, untuk memulai ini maka nanti ada ini diajukan. Ya, misalnya ini ya, bahwa ini hubungannya sama IMB, maka di sini. Nah, ini ada
dua ini hubungannya sama IMB, gitu. Ya, tapi kalau enggak ya udah dijadikan sama rata semua. Nah, ini hubungan persiapan ada ini, hubungan galian slope-nya ini ya sama. Nanti ditambahkan volume, tambahkan satuan, tambah start dan finish, tambahkan durasinya. Ya, durasinya dimasukin sini. Ini kan bisa juga mulai dari sini, biar nanti enak nggak apa-apa, nanti langsung dikembalikan di sini nggak masalah. Ya, ini saya yakin jenengan nanti buka di YouTube, saya yakin pasti bisa. Ini gampang, kayak Excel bikinnya, cuma tinggal masukin di sini, masukin durasinya di sini, kemudian mau pakai ini, digeser-geser manual kayak gini, bisa. Ya, nah tinggal gantung ini, hubungannya ke bagian yang mana apa, bisa pakai di sini, predecessor. Nah, ini. Ya, misal ini pekerjaan pengukuran ya bisa dikerjakan kalau misalkan pembersihan lahan sudah selesai atau barengan misalkan sini ya pekerjaan pekerjaan lahan pembersihan lahan sama pekerjaan boplang misalkan ini pembersihan selesai ini juga pengukuran selesai ya itu juga bisa atau pekerjaan mulai bareng-barengan misalkan sini pekerjaan nomor 4 4 start to start bareng-bareng ya pengukur ya pembersihan lahan bareng-bareng nggak apa-apa 4 dari ini ya SS itu satu start berarti mulai bareng-bareng. Nah ini dia mulai bareng-bareng atau 4 finish to finish ya 4 finish to finish. Nah nanti gini ya. Nah, monggo misalkan ini 4 to start oke nggak apa-apa. Kemudian pagar proyek pagar sama pengukuran misalkan bareng-bareng misalkan nih sama 9 ya finish to finish nggak apa-apa. Nah ini finish ya ini start to start bareng-bareng tapi ini finish to finish. Entah ini juga misalkan gudang sama pagar pengelola proyek sama finish to finish misalkan ini 3 hari berarti ini sama 10 berarti ini 10 finish to finish. Nah dia akan pindah sendiri kayak gini ya berarti ini selesai ini pekerjaan ini selesai berarti juga harus ini ada hubungannya sama apa pagar juga harus selesai sama juga ini gudang juga harus selesai terus finishnya ya nah mau jenengan mau pakai ini monggo silakan ini dulu baru nanti ke sini nggak masalah itu kemudian tadi ada pertanyaan si Anggita Pak kalau kurva S-nya tidak berbentuk S gimana nah ini coba lihat dulu bisa di share screen nggak si Anggita bisa share screen hasilnya. Anggita tidak keluar suaranya. Mic-nya nggak dihidupin, Pak. Ya, coba Anggita di share screen hasilnya. Oh, ini nggak bisa share screen ya oke. Yang lainnya ada masalah nggak? Untuk pembuatan kurva S.
Untuk nah, ini ada pertanyaan dari kita, masih bingung lah. Bingung ya memang coba dulu. Coba, nah monggo. Untuk MS Project, ya, coba kalau enggak, untuk biar enggak bingung, bisa pakai MS Project gabungan sama Excel. Ya, memang Excel kita nggak ada apa-apanya warningnya, tapi kalau di Excel, misal pun nanti ada yang pekerjaan yang agak aneh, ya, misalkan yang nggak sinkron, nanti akan timbul muncul yang aneh-aneh. Sebagai contoh, di sini tadi kayak gini. Ini harusnya gambarnya kotak-kotak lurus kayak gini. Misalnya ini tak geser sedikit ke sini, ya, maka gambarnya putus-putus. Semangat Irfan. Dan ini pasti ada sesuatu Semangat. kesalahan yang agak aneh. Maka di sini ada timbul ini start finishnya mulai kapan, ya. Maka sini ada warna berbeda tuh ini. Nah, dua kali harus dirubah. Maka bisa digeser di sini. Nah, ini sudah digeser. Kayak gini, oh masih aneh. Nah, kayak gini. Nah, nanti kan hasilnya agak biasa. Nah, bisa coba dimulai dari MS Project juga masalah, ya, untuk ininya dulu, ya. Setelah itu baru ke Excel digabungin, nggak masalah, coba. Itu. Eh, jenengan anunya nggak usah bingung mana yang mana dulu. Semenjak itu masih logis sih nggak masalah. Dalam arti jenengan masang atap itu mesti harus rangkanya dulu dipasang, jangan sampai masang atap genteng tapi rangkanya belum dipasang. Nah, itu agak agak aneh ya. Excel. Wes paling bener Itu ada coba dicek lagi, saya yakin masih ada pekerjaan bisa. Rata-rata di pekerjaan pasangan itu juga bisa. Pasangan dinding sama plesteran dinding sama pekerjaan acian itu tidak harus menunggu pekerjaan itu selesai dulu. Misalkan pekerjaan dinding sama pekerjaan plesteran kan nggak harus toh dinding pasang semua dulu baru pekerjaan plester, enggak. Mungkin plester pasang dinding dapat separuh atau seperempatnya dulu, bisa lanjut di pekerjaan plester. Nah, itu juga bisa juga, ya. Itu juga bisa. Kemudian pekerjaan pasang pintu kan nggak harus nunggu pasang dinding selesai dulu, ya, barengan sama pasang bata juga bisa. Tapi kalau pasangan kusen atau kusen pintu, ya itu harus apa? Selesai dulu pekerjaannya dinding, ya, sama separuhnya dulu. Tapi jangan memulai pekerjaan plesteran, ya. Plesteran itu bisa mulai kalau pekerjaan kusennya pintu itu terpasang dulu, apalagi acian, ya. Juga pekerjaan listrik. Pekerjaan listrik itu harus terpasang dulu instalasi yang ditempel di dinding seperti saklar, stop kontak AC, ya, yang ada ditempel di dinding. Kalau untuk instalasi titik lampu masih nanti nggak masalah. Untuk apa? Untuk saklar-saklar bisa dikerjakan sebelum acian. Plesteran nggak apa-apa, tapi lebih enak pas pasangan dinding itu baru pekerjaan, ya. Itu harus, tapi jangan waktu plester apalagi sudah diaci itu baru dipasang stop kontaknya atau saklarnya, jangan, ya. Itu nanti kalau sudah diaci dipasang stop kontaknya, dibobok lagi, pasti nanti akan timbul bekas bobokannya, kayak gitu, ya. Kemudian untuk yang MS Project ada pertanyaan enggak?